rokok produk kita orang, Don Smith. Cuma belum diperjualbelikan karena bea cukainya masih diurus. Insya Allah kalau udah ada bea cukainya akan disebarluaskan se-Indonesia. Wow, luar biasa. Ini bisnis terbaru Habib Bahar, teman-teman. Dia sudah memproduksi rokok sendiri dengan nama Don Smith. Dan sekarang ini bea cukainya belum diurus. Kalau bea cukainya sudah selesai, nanti akan diperjualbelikan di seluruh Indonesia. Luar biasa bisnis baru Habib Bahar bin Smith ini. Dan akan diperjualbelikan dan dikonsumsi setelah ada bea cukainya. Doain mudah-mudahan insya Allah apa namanya? Insya Allah Allah permudah. Dia minta doakan kepada kita semua, semoga Allah mempermudah proses bea cukainya Don Smith, produknya Habib Bahar bin Smith. Don Smith. Wah, ini bikisannya. Rasanya rasa Jisamsu. Ada yang rasa Samsu. Ada juga yang filternya. Rasanya rasa Jisamsu, ada yang filternya dan ada yang kreteknya. Berarti ada dua jenis ya teman-teman. Produknya Habib Bahar bin Smith ini. Nanti kalau udah ada bea cukai baru diperjualbelikan se-Indonesia. Oke, siap Bib, siap. Ngudut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Teman-teman semua, terlebih dahulu saya akan disclaimer di dalam video ini. Saya sedang tidak mempromosikan jenis rokok apapun kepada masyarakat Indonesia. Tidak, teman-teman. Termasuk produk barunya Habib Bahar bin Smith ini. Namun di sini, teman-teman, pembahasan kita, saya aneh saja. Ada loh orang yang mengaku cucu Nabi memperjualbelikan rokok. Yang sedang sekarang, teman-teman, dia sedang mengurus bea cukainya. Dan nanti, jika bea cukainya sudah selesai, maka akan disebarkan ke seluruh masyarakat Indonesia. Akan diperjualbelikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Di sini, teman-teman, saya tidak habis pikir. Kenapa? Kenapa loh ada orang yang mengaku cucu Nabi, lalu na'udzubillah. Oke, teman-teman, sebelum kita bahas videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Sudah tidak menjadi rahasia umum lagi, teman-teman, bahwa seorang tokoh ini yang mengaku sebagai cucu Nabi ini, dia adalah salah seorang perokok yang cukup aktif, teman-teman. Nah, di sini, teman-teman, saya sedang tidak mempermasalahkan apa yang dia lakukan, teman-teman. Karena menurut saya, beliau ini adalah orang yang cukup keilmuan di dalamnya. Dia pasti tahu apa hukum rokok ini, teman-teman. Nah, jika kita melihat pendapat ulama-ulama di seluruh dunia, jumhur ulama menyatakan rokok ini tidak boleh kita merokok, teman-teman. Hukum di dalam fikihnya adalah haram, teman-teman. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri, hukum rokok ini menjadi dua. Pertama, ulama mengharamkan rokok ini, dan ada juga sebagian ulama yang memakruhkannya, sebaiknya ditinggalkan, karena sangat banyak mudaratnya untuk kesehatan kita. Apa hukumnya merokok? Ini Pak Yoyo sudah tahu. Bukan saya. Sudah sering ditanya. Sahkah sholat kita apabila imam sholat berjamaah masih merokok? Sudah dijelaskan gitu kan. Rokok haram. Haram. Nggak boleh merokok. Semua dokter, semua ulama, semua pemerintah nolak. Coba. Apalagi mau argumen lebih kuat daripada itu? Ditulis, pemerintah tulis rokok bisa membunuhmu. Mau nunggu apa lagi kata-katanya? Saya nggak tahu ini merokok membaca atau nggak baca gitu. Jelas-jelas tulisannya masih dilakukan. Nggak boleh, haram. Gitu. Bagaimana hukumnya imam perokok kalau sholat? Kalau ada imam lain pindah di tempat lain. Kalau nggak ada dan antum memang tidak punya imam lain, memang harus dan imam tempat itu, maka ulama mengatakan hukumnya masih boleh. Asal memang dia bukan merokok sambil sholat, gitu kan? Mungkin ada yang masih ngeyel, teman-teman.
ada yang mempertanyakan, adakah dalil yang melarang rokok ini di dalam Al-Quran atau di dalam hadis? Tentu saja tidak ada, teman-teman. Kenapa? Karena di zaman Nabi, rokok itu belum ada, belum dikenal rokok di zaman Nabi dan di zaman para sahabatnya. Seandainya, kita berandai-andai ini, teman-teman. Seandainya rokok ini sudah ada di zaman Nabi dan di zaman para sahabat, kira-kira Nabi dan sahabat merokok atau tidak? Kalau saya berpikir, mustahil Nabi dan para sahabatnya merokok, teman-teman. Kalau seandainya rokok ini ada di zaman Nabi, tentu saja Nabi sudah melarang umatnya, para sahabatnya. Dikarenakan, teman-teman, rokok ini lebih banyak mudaratnya untuk kesehatan kita. Yang pertama, untuk kesehatan kita banyak mudaratnya. Yang kedua, ini sangat mempengaruhi ekonomi kita, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita dengarkan pernyataan dari Ustadz Abdul Somad tentang hukum merokok, teman-teman. Oke, mari kita dengarkan. Merokok menurut Syekh Muhammad Nasir Farid Wasil Mufti Mesir haram. Merokok menurut Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz Mufti Saudi Arabia haram. Haram, teman-teman, sangat jelas sekali. Beliau menyatakan hukum merokok itu haram. Menurut Mufti Mesir, Mufti Saudi Arabia. Merokok menurut Muhammadiyah haram. Merokok menurut Majelis Ulama Indonesia haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, orang tua, anak-anak, orang sakit haram. Adapun bagi orang yang tidak masuk kategori ini, maka makruh. Makruh. Jadi seperti yang saya katakan tadi, di Indonesia hukum rokok ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, haram. Yang kedua, sebagian ulama menyatakan makruh. Ya, tentu saja ulama-ulama yang masih ngudut, teman-teman. Assalamualaikum, ya Habib, pernahkah bermimpi ketemu Rasulullah? Nggak pernah. Kenapa, Habib? Karena rokok. Menarik ini ya. Jadi Habib Bahar katanya Karena rokok. belum pernah bermimpi bertemu Rasulullah, ya, yang kakek beliau, ya, istilahnya karena beliau adalah zuriat Nabi Allah, karena rokok begitu. Karena rokok itu adalah yang paling dibenci oleh Nabi Muhammad. Walaupun saya perokok kuat. Sampai sekarang nih saya ini nggak betah karena nggak ngerokok. makanya Habib kelihatan gelisah. Iya, karena nggak ngerokok. Rokok itu paling dibenci Nabi Muhammad SAW. Paling dibenci. Paling dibenci, teman-teman. Beliau mengakui bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, paling membenci orang yang merokok, teman-teman. Dan si Bahar ini, teman-teman, dia tadi juga mengaku bahwa dia tidak pernah bertemu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW di dalam mimpinya. Dikarenakan apa? Dikarenakan beliau masih merokok, teman-teman. Maka mustahil Nabi mendatangi orang yang masih merokok. Seperti itulah kira-kira apa yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith ini. Dan sangat aneh sekali, teman-teman, jika kita saksikan banyak orang yang mengaku wali di Indonesia ini, yang bisa terbang ke langit, yang bisa datang ke Mekah hanya sekejap mata, yang bisa luar biasa melakukan kerumah-kerumah yang luar biasa ceritanya. Padahal ini semua adalah kisah-kisah khurafat, teman-teman. Dan mereka ini semua merokok, teman-teman. Teman-teman masih ingat dengan guru sekumpul yang sudah kita bahas? Dia mengaku ketika menziarahi makam Rasulullah SAW, makam Rasulullah bergoyang, teman-teman. Bergoyang. Terbelah makam Rasulullah. Rasulullah bangkit dari kuburnya dan mencium lutut orang ini. Guru sekumpul ini. Padahal, teman-teman, kalau kita bandingkan dengan ceritanya Habib Bahar bin Smith ini sangat mustahil sekali. Karena kita tahu, guru sekumpul ini adalah perokok berat, teman-teman. Jangankan Nabi, tentu saja kita menolak kisah ini, teman-teman. Kita 100%, 1000%, atau 1.000.000% menolak kisah Nabi bangkit dari kubur untuk mencium lutut orang ini. Nah, jika kita bandingkan dengan kisah Habib Bahar tadi, jangankan hal ini terjadi. Nabi saja tidak mau datang ke dalam mimpi seorang yang masih merokok, teman-teman. Saya sangat hormat sama Habib Bahar. Tapi hanya satu hal yang tak saya sukai dari beliau. Gak apa-apa, Habib? Nggak apa-apa. Masih merokok. Ya, saya nggak bohong-bohong nih kan. Tuh, masih merokok. Doain biar bisa berhenti ngerokok. Kan Ana udah bilang, Ana berharap Ana mati dalam keadaan udah berhenti ngerokok. Ini ente kenapa ini, Bib?
Dia teman-teman meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada kaum muslimin untuk mendoakan dirinya agar dia berhenti merokok. Tapi teman-teman, di dalam video ini bahkan dia membuat rokok sendiri, memproduk rokok sendiri. Nama rokoknya Don Smith teman-teman. Dan akan dipasarkan ke seluruh wilayah Indonesia. Ini ada apa? Ente kenapa, Bib? Ente sendiri yang mengakui bahwa Nabi Muhammad sangat benci kepada orang perokok. Ente sendiri yang menyatakan hukum rokok itu ada dua, haram dan makruh. Dan ini, waduh, kenapa ini? Yuk teman-teman, kita dengarkan lagi video Habib Bahar bin Smith mempromosikan rokok produksinya. Ada-ada aja. Rokok produk ini. kita orang. Don Smith. Nama produknya Don Smith. Waduh. Cuma ada belum foto dia. Belikan. Karena bea cukainya masih diurus. Bea cukainya masih diurus. Kalau bea cukainya sudah selesai, nanti akan diperjualbelikan ke seluruh wilayah Indonesia. Ada apa dengan ente, Bib? Ini parah ini teman-teman. Mengaku cucu Nabi. Jangankan melarang umat Islam untuk jangan merokok. Harusnya cucu Nabi itu menyatakan kepada umat Islam, jangan merokok. Karena Nabi kita benci kepada orang perokok. Harusnya seperti itu. Ini malah membuat rokok. Ente ini kenapa nih, Bib? Insya Allah kalau udah ada bea cukainya akan disebarluaskan se-Indonesia. Dan akan diperjualbelikan dan dikonsumsi setelah ada bea cukainya. Doain mudah-mudahan insya Allah insya Allah Allah permudah. Dia minta doain teman-teman, minta didoakan kepada seluruh kaum muslimin agar proses bea cukainya cepat teman-teman. Nauzubillah, ini Habib. Aduh, wajar aja jika banyak kaum muslimin yang meragukan orang ini sebagai cucu Nabi. Don Smith. Parah. Don Smith. Rasanya rasa Jisamsu. Rasa ada Jisamsu. Yang kreteknya, ada juga yang filternya. Ada yang kretek, ada juga nanti yang filternya. Kalau udah ada bea cukai baru diperjualbelikan se-Indonesia. Aduh, Beb. Ini parah ini. Ngudut lagi teman-teman. Ini parah teman-teman. Ketika kita buat video seperti ini teman-teman, video kritikan kita, nanti muhibirnya datang. Bilang kepada kita bahwa kita ini tidak cinta kepada zuriat Rasulullah. Lah, ini parah. Bilang kita mencaci maki, menghina zuriat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Justru kita tidak ingin seluruh kaum muslimin dibenci oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Dia sendiri yang menyatakan, Nabi paling benci kepada orang yang masih merokok. Justru kita sayang kepada seluruh kaum muslimin. Sayang kepada dia. Dia yang mengaku cucu Nabi ini. Kita tidak mau Nabi kita benci kepada dia. Dia yang mengaku sebagai cucu Nabi. Kita nggak mau Nabi Muhammad benci kepada dia. Kepada kita semua. Kepada seluruh kaum muslimin. Ini malah memproduksi rokok secara massal. Dan akan diperjualbelikan ke seluruh wilayah Indonesia. Logikanya di mana ini? Hukum merokok. Saya pribadi ya, kalau berbeda pendapat, ya saya hargai silakan saja. Tapi saya pribadi mengatakan haram. Haram saya pribadi. Jadi sudah jelas ya teman-teman, hukum rokok ini jumhur ulama menyatakan haram. Jumhur ulama di seluruh dunia teman-teman. Oke, sekarang kita mengikuti fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Dikatakan bahwa hukum rokok di Indonesia ini terbagi menjadi dua. Haram dan makruh. Dan makruh ini teman-teman mendekati haram. Sebaiknya ditinggalkan. Kalau kita tinggalkan kita mendapatkan pahala. Saya sangat berharap sekali kepada teman-teman yang masih merokok. Saya selalu mendoakan kepada Allah. Semoga kita semua yang masih pecinta rokok bisa berhenti. Kalau tidak bisa berhenti secara total, coba dikurangi. Ini kenapa ini Habib? Kenapa malah memproduksi rokok secara massal?
Nama rokoknya Don Smith. Dan akan diperjualbelikan ke seluruh wilayah Indonesia. Aduh, parah ini. Nauzubillah. Oke teman-teman, cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Saya, Rizky Misa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.